A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semuanya masih diberikan kesempatan untuk bertemu. Walaupun dalam pertemuan ini kita tidak bisa bertatap muka langsung, tetapi hanya lewat udara. Semoga pada kesempatan ini menjadikan sebuah pertemuan yang bermanfaat, baik manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, lebih-lebih kemanfaatan untuk kita menghadapi kematian jasad jasmaniah ini. Dan semoga kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Kali ini kami akan membahas tentang bimbingan kerohanian mengesahkan Tuhan dan mengangkat sebuah tema, yaitu ciri-ciri seorang hamba, ciri-ciri seorang manusia yang merindukan Tuhannya. Di dalam keterangan Al-Qur'anul Qadim, bahwasanya diterangkan ciri-cirinya hamba, diterangkan ciri-cirinya seorang manusia ini. Yang kami maksud adalah hati seorang hamba yang memang betul-betul merindukan Tuhan yang Maha Esa, merindukan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan dijadikan Tuhan itu sebagai calon-calon kekasihnya, bahkan sudah dijadikan Tuhan sebagai kekasihnya. Apa ciri-ciri tersebut? Ya mari kita bahas, dan semoga panjenengan itu termasuk ciri-cirinya yang baik, menjadi kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami doakan semuanya yang mengikuti tentang bimbingan kerohanian ini, semuanya diberikan makrifat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa sih ciri-cirinya seorang manusia atau hamba ini yang dijadikan atau yang selalu merindukan kepada Tuhannya? Bahwasanya hati manusia ini tidak akan terpengaruh oleh suatu apapun, tidak terpengaruh oleh siapapun, baik apapun kondisinya yang dihadapkan oleh Tuhan berupa kesenangan-kesenangan duniawiah ini. Yang kami maksud ini masalah hati, bukan masalah jasad-jasad jasmaniah ini. Kalau jasad ini ya sudah wajar, karena jasad ini
memang harus melakukannya, seperti halnya diri kita manusia ini harus mencari sandang, mencari pangan, dan mencari papan. Ya, itulah kewajiban daripada kita manusia ini, itu memang diharuskan. Dan itu sudah menjadikan sifat manusia pada umumnya kebanyakan saudara-saudara kita. Kecuali mereka ini ditaruh oleh Allah di makom khos. Sebab apa? Karena kekasih-kekasihnya Allah itu yang ditaruh di makom khos itu sudah akalnya sudah tidak nyambung lagi terhadap duniawiyah. Makom khos itu adalah kekasih-kekasihnya Allah, kekasih-kekasihnya Tuhan, di mana akal basariah ini sudah tidak nyambung lagi. Beliau ini hanya nyambung terhadap Allah, baik secara akal maupun hatinya. Tentang urusan keduniawian itu sudah dihilangkan oleh Allah itu sendiri. Tetapi yang diingatnya di kepala maupun di hatinya itu hanyalah Allah. Nah, itu sudah tidak ngurusin masalah urusan jasad jasmaniah ini, sudah tidak memperhatikan tentang urusan sandang pangan lan papan. Karena memang akalnya itu sudah ditaruh oleh Allah, selalu bercinta dan selalu bermunajat, akalnya tentang duniawiyah ini sudah dilupakan. Tetapi bagi kita yang normal, ya kita ini harus melakukan yang namanya kewajiban-kewajiban sebagai manusia, karena di dunia ini masih hidup, ya harus mencari sandang pangan lan papan. Kalau bahasa Jawanya itu seperti itu. Ya kalau bahasa Indonesianya ya mencari makan, mencari rezeki, mencari kebutuhan rumah tangga dan lain-lain sebagainya itu. Nah, itu merupakan suatu kewajaran seorang manusia. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Sesuai dengan tema di atas tadi, yaitu tentang ciri-ciri seorang hamba atau manusia ini yang selalu merindukan Tuhan itu seperti apa. Ciri-ciri manusia seorang hamba yang selalu merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, yang pertama, diri manusia itu hatinya, nah ini ranahnya hati. Diri manusia itu hatinya tidak terpengaruh dengan urusan kesenangan duniawiyah ini. Hatinya yang kami maksud bukan jasad jasmaniah ini. Jadi hatinya seseorang manusia itu tidak mempengaruhi tentang urusan-urusan duniawiyah, kesenangan-kesenangan duniawiyah ini sudah tidak berpengaruh. Itulah ciri-ciri yang pertama, tanda-tanda hamba yang selalu merindukan Tuhan. Lalu yang kedua, seperti apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah hati manusia ini tatkala diajak berzikir, dia selalu semangat untuk melakukannya, untuk selalu mengistiqomahkannya. Dia selalu semangat. Tatkala hati ini diajak oleh warid,
dalam diri panjenengan, pasti dia akan selalu semangat. Sebab apa? Ya sebab di dalam hati manusia tersebut, Allah memang sengaja meletakkan sebuah warid untuk selalu menjaga hati tersebut. Warid itu kalau dikatakan di dalam syariat itu adalah malaikat yang selalu mendampingi di dalam dirimu. Kalau di dalam syariat. Tetapi kalau di dalam hakikat, ya Allah itu sendiri yang meletakkan, menggiring hatimu selalu senang untuk berzikir, mengingat Tuhan yang Maha Esa. Itulah saudara-saudaraku ciri yang kedua daripada hamba-hamba manusia yang merindukan Tuhan. Lalu yang ketiga seperti apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah hati manusia ini tatkala ia diajak bicara masalah ilmu, masalah pelajaran tentang hakikat dan makrifat, dia sangat senang hatinya dan selalu memperhatikannya serta mempraktekannya. Itulah ciri-ciri ketiga, yaitu bahwa manusia ini kalau diajak bicara mengenai ilmu hakikat dan makrifat itu, dia senang dan selalu bersemangat. Tidak ada rasa bosan-bosan di dalam hatinya untuk melakukannya, selalu menambah wawasannya. Itulah ciri-ciri daripada calon kekasih Allah, bahkan kekasih-kekasihnya Tuhan. Dia selalu bersemangat, tidak bosan-bosan untuk mendengarkan bimbingan kerohanian mengesahkan Tuhan. Bahkan dirinya beliau itu dimanapun berada, dalam kondisi apapun, setiap ketemu orang pasti diajaknya untuk bertemu dengan Tuhan. Dari kalamnya, dari pembicaraannya, semuanya itu kalau ketemu orang, pasti dirinya ingin mengatakan, ingin mengajak kepada saudara-saudaranya itu untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ciri-ciri yang ketiga daripada hamba-hamba atau manusia yang selalu merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia selalu ingin meningkatkan wawasannya, dia selalu ingin menambah ilmu-ilmunya. Nah, itulah ciri-ciri yang ketiga. Kecuali, nah ini yang paling penting, kecuali orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah. Ketika datangnya ilmu hakikat dan makrifat, ketika didatangkannya ilmu mengesahkan Tuhan melalui bimbingan kerohanian, itu dibahas, mereka itu biasanya lari terbirit-birit. Bahkan hatinya ini terkadang merasa dongkol, telinganya merasa panas saat mendengarkan ajaran-ajaran mengesahkan Tuhan, saat mendengarkan ajaran-ajaran dinul haq, hakikat dan makrifat. Seperti ini beliau atau mereka-mereka itu seolah-olah mencemooh di dalam hatinya, tidak mau mendengarkan apalagi melihatnya. Dia itu tidak punya hati untuk merindukan Tuhan.
Jika orang-orang yang tidak diberi hidayah oleh Tuhan, mereka tidak pernah punya hati untuk merindukan Tuhan, apalagi mendengarkan seperti ini, yang jelas tidak mungkin. Karena mereka itu lebih mementingkan urusan duniawiyah. Contoh, supaya perut ini supaya selalu kenyang, supaya menurut basariyah ini dia itu selalu hidupnya enak, supaya gimana caranya itu saya itu dipandang orang alim, agar supaya dihormati dan berwibawa. Nah, itulah ciri-ciri manusia yang hatinya tidak diberi hidayah oleh Tuhan. Tatkala mendengarkan bimbingan mengesahkan Tuhan seperti ini, mereka seolah-olah tidak penting, alias seolah-olah tidak ada gunanya sama sekali. Mereka hanya ngurusin tentang urusan-urusan jasad jasmaniah ini, supaya dipandang kelihatan keren, supaya bisa dipandang kelihatan jagoan, dan lain-lain sebagainya. Itulah tanda-tanda yang tidak diberi hidayah. Justru dia itu selalu bersenang-senang dengan urusan duniawiyah ini dan menyampingkan masalah urusan-urusan kehidupan akhiratnya. Berbeda dengan yang mendapatkan hidayah dan sudah bertemu dengan Allah. Itu berbeda. Hatinya akan menjadi tentram, menjadi senang, menjadi damai. Walaupun jasad jasmaniah ini masih di dunia, tetapi hatinya beliau ini terasa sudah di akhirat. Mengalami ketenangan jiwa, mengalami, pokoknya tidak pernah mengalami yang namanya kegelisahan. Itulah tanda-tanda daripada hamba-hamba atau manusia yang mendapatkan sebuah hidayah jika mendengarkan sebuah ilmu tentang mengesahkan Tuhan, hakikat dan ma'rifat itu, beliau sangat senang, sangat bergembira, dan selalu meningkatkan wawasannya. Lalu yang keempat, ciri-cirinya seorang hamba ini, manusia ini yang selalu merindukan Tuhan itu seperti apa? Ciri-ciri yang keempat. Ciri-ciri yang keempat adalah hati manusia tersebut jika dihadapkan oleh Tuhan tentang perkara-perkara duniawiyah ini yang tidak enak ataupun yang enak, baik yang qobdi ataupun basti, dan hal ini ada kaitannya dengan takdir, mereka hati manusia selalu bisa menghadap kepada Tuhan. Itulah ciri-ciri yang keempat. Mereka selalu hatinya itu selalu condong terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu selalu bisa melihat Allahnya dan tidak pernah melihat makhluknya. Itulah kekasih-kekasih Tuhan, kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia selalu menyibukkan hatinya, selalu berzikir,
zikir yang kami maksud adalah zikir sirul asror. Itulah saudara-saudaraku, pentingnya kita ini selalu berzikir terhadap Tuhan. Apa sih berzikir itu? Berzikir itu mengingat kepada Tuhan. Zikir itu kan bahasa Arab, bahasa Indonesianya itu mengingat. Tuhan itu karena apa? Tidak butuh engkau sembah. Disembah atau tidak ya tetap jadi Tuhan. Tidak membutuhkan kepada hamba-hambanya. Yang terpenting adalah mengingat. Nah, bagaimana cara mengingat? Ya itu tadi saya maksud adalah berzikir sirul asror. Bahwasanya zikir ini sudah tidak berucap, sudah tidak berlafaz, tetapi hanya bisa dirasakan, mengimani bahwa yang bisa segala-galanya adalah hidup. Hidup di mana? Ya hidup di dalam dirimu sendiri ataupun di luar dirimu sendiri itu. Termasuk yang menguasai seluruh alam semesta ini. Baik yang gaib ataupun yang dianggap tidak gaib. Itulah kita diperintahkan oleh Tuhan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk selalu berzikir. Yang kami maksud adalah zikir sirul asror. Dia selalu ingin hatinya itu bersama dengan Allah. Bahkan mengabaikan tentang urusan-urusan duniawiyah ini. Hatinya selalu bergembira bersama Tuhan. Apalagi dihadapkan dengan kematian. Ahli suhud itu, kalau diri hamba itu betul-betul ahli suhud dan betul-betul makrifat, mengistiqomahkan selalu, beliau-beliau itu tatkala didatangkan dengan kematian jasad jasmaniah ini, dia selalu bergembira. Ahli suhud sangatlah senang tatkala datang kematian jasad jasmaniah ini. Kenapa kok senang? Ya karena akan bertemu dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya kalau kita ini mau bertemu kepada kekasih yang baru. Kekasih kita. Sudah lama kita mengimpi-impikan, merindukan, ingin bertemu, kok enggak bertemu-bertemu. Sudah lama ingin mendekat, kok tidak bisa. Ya karena pada waktu dipanggil oleh kekasih itu, ya pasti cepat. Karena apa? Karena merupakan kekasih hatinya, kekasih atau pujaan hatinya. Begitu pula dengan kita manusia ini yang sudah menjadi kekasihnya Allah sebagai ahli suhud. Beliau-beliau itu jika didatangkan kematian itu sangatlah bergembira. Karena pada dasarnya pada waktu di kehidupan dunia ini sebetulnya merasa terpenjara. Ya terpenjara mengikuti jasad badan ini. Jasad badan ini sepertinya itu menjadikan sebuah penjara bagi ahli suhud. Inginnya ya lepas dari badan ini dan bertemu dengan Allah. Jangan heran buat saudara-saudaraku yang belum bisa bertemu Tuhan tatkala mendengarkan saudaranya yang sudah ahli suhud. Jangan heran. Kenapa saya bilang jangan heran? Setiap
berkata, setiap melihat, setiap kondisi dan keadaan apapun yang dikatakannya hanya Allah. Melihat apapun Allah, berkata apapun Allah, walaupun di dalam hatinya. Maksud saya walaupun dalam jasad jasmania ini bertemu dengan dunia, tapi hatinya ini selalu bertemu dengan Allah. Ahli zuhud itu seperti itu. Bicara dengan saudara kita yang lain, boleh bicara dengan bertatap muka seperti ini, tetapi hatinya yang dilihatnya hanya Allah. Bukan manusia, bukan makhluk itu yang dilihat, tapi Allah. Makanya terkadang-kadang dari hati sampai keluar berucap Allah. Ya jangan heran, itulah kekasih-kekasihnya Allah, ahli-ahli zuhud. Kecuali hati yang buta terhadap Allah, mereka sangat ketakutan dengan kematian ini. Seolah-olah jika kematian jasad jasmaniah ini datang, mereka ingin dipanjangkan umurnya. Badannya sehat yang diinginkannya. Perutnya selalu kenyang yang diinginkannya. Pangkatnya selalu tinggi, tidak turun-turun yang diinginkannya. Ya seperti itu terus-menerus. Tatkala hati manusia ini masih buta terhadap Allah. Walaupun dikasih umur itu 100, 200 tahun, bahkan 1000 tahun, mereka tidak mau mati. Karena apa? Karena hatinya buta terhadap Allah. Nah, di dunia saja ketakutan seperti itu, takut miskin, takut bangkrut, takut sakit, ketakutan terus. Apalagi nanti saat di akhirat pasti akan mengalami yang namanya siksa yang betul-betul sempurna penyiksaan itu. Karena di dunia ini siksaan manusia itu yang hatinya buta, itu hanya sedikit saja diberikan oleh Tuhan. Tetapi nanti siksaan itu akan dikasihkan seluruhnya oleh Tuhan tatkala di akhirat. Untuk itu saya hanya menghimbau, hanya menyampaikan, jika mau disampaikan ya dengarkan. Syukur-syukur diamalkan atau ditularkan kepada saudara-saudaranya, bagi saudara-saudaraku yang sudah ma'rifat. Itu panjenengan tularkan kepada saudara-saudara yang belum atau masih buta terhadap Allah. Tapi kalau sudah diingatkan sekali, 2 kali, 3 kali, ya sudah. Kalau mereka tidak mau mendengarkan, biarkan. Biarkan mereka bercinta selalu terhadap selain Allah. Biarkan. Karena pada dasarnya Tuhan selalu mengingatkan, bukan sekali, 2 kali, tapi sudah jutaan kali. Lewat mana? Ya lewat para nabi, lewat para rasul, dan lewat kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tergantung diri manusia ini mau diberikan hidayah atau tidak, ya semuanya kehendak daripada Tuhan yang Maha Berkuasa. Semoga saudara-saudaraku memiliki ciri-ciri seorang hamba atau seorang manusia yang selalu merindukan Tuhan. Sesuai dengan tema di atas, apa ciri-cirinya, saya ulangi lagi agar
agar tidak lupa. Yang pertama, dia ini tidak berpengaruh dengan kesenangan-kesenangan duniawiyah ini, walaupun jasad jasmania ini berkumpul dengan dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, hati manusia ini selalu bersemangat bila diajak berzikir. Yang ketiga, hati manusia ini merasa bersemangat tatkala membicarakan ilmu hakikat dan makrifat. Lalu yang keempat, hati manusia ini selalu selalu condong terhadap Tuhan, walaupun dihadapkan perkara-perkara masalah enak ataupun tidak enak. Itulah ciri-cirinya. Semoga panjenengan semuanya yang melihat ini adalah kekasih-kekasihnya Tuhan. Untuk itu saudara-saudaraku, pada kesempatan hari ini saya akhiri perjumpaan kita. Semoga ke depan kita semuanya diberikan selalu ilmu yang barokah, bermanfaat, berlimpah ruah, cucuran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.